Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimer Fikri Haikal dari Fakultas FTKI Teknologi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan UAS, yaitu dengan matkul metodologi penelitian teknologi informasi. Dengan soal UASnya, buatlah dalam PPT presentasi via vlog YouTube, yaitu proposal TA berbasis penelusuran 10 referensi jurnal dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Langsung saja kita mulai. Dengan judul Rancang Bangun Keamanan Pintu dengan Sensor Sidik Jari Berbasis Arduino. Topik TA menjelaskan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan untuk menyampaikan maksudnya. Topik TA-nya adalah sistem keamanan adalah hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Individu juga gerombolan kerap memerlukan keamanan demi menjaga kepentingan suatu hal yang dipercaya perlu untuk mengamankan dan melindungi. Latar belakangnya itu adalah penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat. Dan latar belakangnya perkembangan teknologi akan sistem berbasis intelligence maupun embedded yang semakin maju, membantu dan memudahkan manusia dalam mengendalikan sistem dan alat manual, terutama yang berkaitan dengan sensor yang menyerupai inteligensi manusia. Hal serupa juga terjadi pada sistem berbasis microcontroller, sensor gerak maupun sensor sidik jari. State of the art dan deskripsi jurnalnya. Pertama, judul Rancang Bangun Dual Keamanan Sistem Pintu Rumah Menggunakan Pengenalan Wajah dan Sidik Jari Berbasis IoT atau Internet of Things. Tahun 2022, peneliti Ahmad Baris Bahtiar, Reza Perdana Surya, Rini Pujiastuti. Metode penelitiannya kualitatif, jurnal Polectro atau jurnal Power Electronic. Pembahasannya hasil penelitian. Pada penelitian ini, alat sistem kendali dan monitoring sistem keamanan pintu rumah menggunakan ESP32CAM dan fingerprint berbasis Internet of Things telah berhasil dibangun. Hal ini bahwa perangkat keras atau hardware dari alat ini terdiri dari ESP32CAM, ESP8266, modul relay, sensor fingerprint, power supply, kabel jumper, serta komponen pendukung lainnya. Masalah dan tujuan penelitian. Untuk masalahnya, bagaimana mendeteksi sebuah frekuensi yang akan menjadi output dan input bagi microcontroller Arduino agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengakses sidik jari. Tujuan dibuatnya untuk mengatasi sering terjadinya kehilangan kunci dan kesulitan untuk menentukan kunci yang akan digunakan untuk membuka suatu ruangan. Metode penelitian. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sebuah rangkaian yang berfungsi untuk keamanan dan mengikuti teknologi yang dipasang pada keamanan pintu dan mengendalikan yang ada pada pintu seperti sensor sidik jari berbasis Arduino yang untuk membuka dan menutup pintu. Keunggulan metode pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun keunggulan metode yaitu dapat menentukan hak akses pada suatu ruangan. Yang kedua, tetap berjalan walaupun sumber catu daya dari PLN mati dikarenakan menggunakan baterai cadangan. Yang ketiga, adanya display untuk mengetahui status maupun tampilan interaktif sehingga kita akan merasakan seolah-olah pintu tersebut sedang berbicara pada si pengguna melalui tampilan display. Rancangan sistemnya seperti ini. Untuk yang pertama, admin mendaftarkan sidik jari, lalu memverifikasi. Jika tidak diterima akan kembali lagi, lalu jika diterima akan diterima lalu terbuka. Dan untuk sebelahnya, dari mulai inisialisasi microcontroller, lalu ke tampil pesan sistem keamanan pintu, tampil pesan selamat datang, infrared deteksi gerakan, fingerprint on, tampil pesan silakan scan sidik jari Anda dan apakah sidik jari Anda cocok. Kalau false akan kembali lagi ke sistem keamanan pintu. Kalau true langsung relay on, solenoid on, kunci terbuka, buzzer on. Dan selanjutnya, penjelasan rancangan sistem. Penjelasan rancangan tersebut yaitu admin mendaftarkan user atau pengguna untuk direkam dalam pendaftaran sidik jari. Kemudian microcontroller
melakukan verifikasi sidik jari apabila user diterima pintu terbuka. Jika verifikasi tidak diterima, maka user melakukan pendaftaran ulang pada admin. Langkah kerja proses data, yaitu Arduino Atmega 328. Arduino Atmega 328 ini menerima masukan data dari PC, personal komputer, dan sensor sidik jari dengan diberikan power supply 12 volt. Lalu yang kedua relay. Input dari sensor sidik jari diterima oleh microcontroller, diteruskan oleh relay sebagai penghubung dan pemutus arus. Yang ketiga solenoid. Apabila relay terhubung arus, maka solenoid akan membuka, dan sebaliknya apabila relay terputus arus, maka solenoid akan mengunci. Dan di sini tunjuknya berikut adalah hardware yang digunakan salah satu buah komputer dengan spesifikasi minimal yang digunakan. Nama microcontroller, keterangan Arduino Atmega 328, nama motor DC, keterangannya solenoid, lalu RCT, data logger SD card, dan lalu L2C 16x02 serial LCD, nama terus sensor sidik jari, keterangannya C3. Selanjutnya timeline pengerjaan, kegiatan, jadwal pelaksanaan. Tahap pertama persiapan penelitian. A. Penyusunan dan pengajuan judul, yaitu tanggal 2 Agustus 2022. Lalu yang B. Pengajuan proposal tanggal 3 Agustus. Yang C. Perizinan penelitian tanggal 4. Dan tahap pelaksanaan yang A. Pengumpulan data pada Jumat tanggal 5 dan tanggal 6 Sabtu. Lalu analisis data Senin tanggal 8 dan Selasa tanggal 9. Dan yang terakhir tahap penyusunan laporan tanggal 10 hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Lalu selanjutnya output dan outcome. Output hasil yang dicapai dalam jangka pendek, outcome hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek. Output dalam penelitian ini adalah output yang digunakan relay untuk menggerakkan motor DC, yaitu menggunakan solenoid. Dalam sistem ini adalah mencocokkan database sidik jari yang sudah tersimpan dalam program IDE Arduino dengan cara sidik jari yang diletakkan di sensor untuk membuka pintu. Lalu outcome dalam penelitian ini adalah outcome dari sistem ini adalah sensor sidik jari, yaitu menggunakan sensor R3. Bagian proses dari sistem ini adalah Arduino Uno Atmega 328P dengan bantuan PC atau personal komputer, bisa disebut komputer saja. Yang terakhir daftar pusaka. Yang pertama Andreasa, lalu Cornelio Revelivan Aldawira, lalu Handicap Wiratama Putra, lalu Novita, lalu Surya Surjawa, lalu Aswin Wibisurya pada tanggal 2019 dengan judul Door Security System for Home Monitoring based on ESP32. Lalu yang kedua Novita Hanafiah, Colin Power Karimana, Niki Vandinoa, Edwin Halima, Felix pada tahun 2020 digital dengan judul Digital Door Lock Using Authentication Code Based on ANN and Encryption. Yang ketiga Jingga Wijaja Atmaja pada tahun 2020 dengan judul Digital Door Lock Using Authentication dengan kode on base ANN Encryption juga. Lalu yang keempat Kanwar Depsing, Gehlot Divan Sujain pada tahun 2020 Biometric Fingerprint Based Voting Machine Using Atmega 328P Microcontroller. Yang kelima Yasraj Motwani, Sambah Viset, The Foundation Bagu Bali, Rajesh tanggal 2021 Multifactor Door Locking System review judulnya. Lalu yang keenam Kenjiro Eslaya Ling, Lia Masataka Okutsup pada tahun 2022 High Altitude Balance Testing of Arduino and Environmental Sensor for CubeSat Prototype. Lalu yang ketujuh Wozoting,
Yang Nan, Zhang Suwu, Chen Yanghan, Xiang Xixing, Xi Yuanli, Ho Shenglu pada tahun 2022 dengan judul Combining Multidimensional Molecular Fingerprints to Predict the Hard Cardiotoxicity of Compound. Lalu yang ke-8 CPDS Corsavirori V Jones Alba Vertes pada tahun 2021 dengan judul Operation on Windows and External Door in UK Primary School and Their Effects on Indoor Environmental Quality. Yang 9 Johannes Collier Anti Permala Sierra Toivonen Hanu Samela pada tahun 2016 Improving the Security of Container Import Supply Chains. Lalu yang terakhir Keegan M. McLean, Alexis L. Pasulka, Emily A. Bokmon pada tahun 2021 dengan judul Allow Cost Accessible and High Performing Arduino Based Seawater pH Control System for Biological Application. Baik, demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah atau dengan penulisan presentasi yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.